Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sallim wa sallim ala habibil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan bagi kita semua. Allah hadirkan kita ke majelis ilmu. Ini adalah suatu kenikmatan terbesar Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena tidak semua orang Allah kasih anugerah itu. Teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula ta'ahadul masjid fashhadu alaihi bil iman. Apabila kita menyaksikan orang bolak-balik ke masjid, sering bolak-balik ke masjid, itu tandanya orang yang beriman. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menetapkan hati kita dalam keimanan dan agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang memperbolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami dalam ketaatan kepadamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya bersyukur sekali bertemu dan bersilaturahmi di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita tidak hanya sampai di sini, dan mudah-mudahan nanti kita sama-sama duduk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu halal arsy manabir. Di sekeliling arsy Allah Subhanahu wa taala ada mimbar-mimbar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha qaumun, terdapat orang-orang yang duduk di atas mimbar-mimbar di arsy Allah Subhanahu wa taala. Laisu bi ambihim wala syuhada, akan tetapi bukan dari golongan nabi dan bukan dari golongan syuhada. Yaqbiduhumun nabi wa syuhada, yang sehingga para nabi dan para syuhada iri terhadap mereka. Lantas seraya mengatakan, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sifhul lana. Wahai Rasul, siapa mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang pertama, al-mutahabbuna fillah, mereka yang saling mencintai karena Allah. Yang kedua, wal mutajalisuna fillah, dan mereka yang saling duduk karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal mutazawiruna fillah, mereka yang saling menziarahi karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema kajian kita malam ini yaitu fadailul Quran, yaitu fadilah Al-Quran, ya. Karena kita mengingat sebentar lagi kita akan berjumpa dengan apa? Ramadan. Itu yang disebut dengan syahrul Quran. Al-Imam Asy-Syafi'i suatu ketika mengatakan, yang ditulis oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, idza aradta salaha qalbak,
au ibnatak au akhik au man sa'ta salahahu fa'udihu ila riyadil Qur'an wa baina suhbatul Qur'an. Kalau kita menginginkan hati yang soleh, kalau kita menginginkan hati yang soleh, atau anak keturunan kita menjadi orang-orang soleh, atau saudara-saudara kita menjadi orang-orang yang soleh, atau siapa saja yang kita inginkan dari saudara-saudara kita menjadi orang-orang soleh, fa'audihu ila riyadil Qur'an, maka titipkanlah mereka di tempat-tempat pembelajaran Al-Quran, wa baina suhbatul Quran, dan bersama para ahlul Quran. Perkataan yang begitu indah yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pertanyaan kita adalah, sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Quran? Yang sudah hafal 30 juz siapa Pak? Coba angkat tangan. 30 juz Pak. Alhamdulillah juz 30 ya. Ya, alhamdulillah. Yang 29 juz? Kecuali Pak Imam ya. Pak Imam tadi ya. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin. Ya. Kenapa kita berbicara Al-Quran? Karena barometer orang, keimanan seseorang, sejauh mana dia berinteraksi dengan Al-Quran. Sebelum kita lanjut, saya kepingin sama-sama memegang mushaf, kecuali yang sudah hafal 30 juz saja. Silakan Pak, nanti kita kaji Al-Quran dari sisi qiraah. Mungkin pernah mendengarkan qiraatus sab'ah, ya, nanti kita coba akan mengkaji dari sisi mukjizat Al-Quran dari segi qiraat. Coba Pak, yang masih nggak bawa mushaf, silakan dipegang mushafnya. Yang sudah hafal 30 juz boleh tidak megang. Oh, ya. Sudah? Baik. Ibu-ibu yang di belakang sudah ya? Baik. Kenapa kita harus berinteraksi dengan Al-Quran? Karena barometer keimanan seseorang sejauh mana dia berinteraksi dengan Al-Quran. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kita, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan kepada orang lain. Kalau kita melihat para sahabat, mereka adalah ahlul Qur'an. Mereka adalah binaan-binaan generasi Rabbani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Siapa mereka? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mulai belajar. Mulai belajar itu dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Kenapa umat ini sekarang jauh dari agamanya? Karena jauh dari Al-Qur'an. Coba kita perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Thaha, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma.
قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Kenapa kita harus belajar Al-Quran? Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka kehidupannya Allah sempitkan. Itu baru di dunia. Indikasinya apa? Yang pertama, memiliki hati, tapi hati yang tidak pernah tenang. Memiliki pasangan hidup yang tidak pernah harmonis. Memiliki istri yang tidak pernah taat kepada suaminya. Memiliki suami yang jauh dari kata baik, bahkan bisa dikatakan kasar kepada istri dan anak-anaknya. Memiliki lingkungan, tapi lingkungannya jauh dari kata baik. Memiliki harta, justru hartanya menjerumuskan dia kepada kemaksiatan. Itu baru di dunia. Kenapa? Fa innalahu ma'isyatan dhanka. A'rad 'anil Qur'an. Berpaling jauh dia dari Al-Qur'an. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta. Mereka dibangkitkan dalam keadaan buta oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Jawab Allah apa? Jawab Allah apa? Qala apa? Qala atatka ayatuna fanasitaha yauma tunsa. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena kalian dulu di dunia melupakan ayat-ayat kami, maka hari ini kami melupakan kalian. Kita butuh pertolongan nggak Pak di sana? Butuh pertolongan tidak? Butuh. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi penolong, syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Kalau kita berbicara Al-Quran tidak akan habis-habisnya. Seorang ulama besar dari zamannya, ya, dalam kitabnya, di dalam muqaddimahnya beliau mengatakan al-hayatu fi dhilalil Quran. Orang-orang yang senantiasa hidup di bawah naungan Al-Quran. Nikmatun, sebuah anugerah yang Allah kasih begitu luar biasa. Wa ni'matun la ya'rifuha illa man daqaha. Dan nikmat Al-Quran itu tidak pernah dia akan ketahui kecuali dia akan menyeberangi itu Al-Quran. Dia akan mempelajari, dia akan membaca, dia akan memaknai dari setiap apa yang dia baca. Dia akan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga meresap di dalam hatinya apa yang dia dengar, apa yang dia ucapkan. La ya'rifuha illa man daqqa. Tidak ada orang yang mengetahui nikmatnya Al-Quran kecuali dia akan mempelajari, menyeberangi itu Al-Quran. Wa ni'matun turfa'ul umrah. Dan nikmat Al-Quran itu Allah angkat derajat orang. Wa tubarikihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberkahi hidupnya. Wa tuzakkihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membersihkan, mensucikan hati-hati orang-orang senantiasa membaca Al-Quran. Pertanyaan kita bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Di dalam rumah kita banyak mana tilawah atau siaran TV atau televisi? Jujur Pak? Tilawah Pak ya? Alhamdulillah. Berarti 24 jam tilawah Pak ya? Oh enggak ya? Baik. Ya. Coba kita perhatikan hari ini. Kita yang sudah ngaji berlama-lama, bertahun-tahun, mungkin bacaannya masih perlu diperbaiki. Belum kita berbicara ma'ani Al-Quran. Belum lagi kita berbicara tafsirul Quran. Belum kita berbicara tadabbur Al-Quran. Belum kita berbicara ulumul Quran.
Baik. Dulu ketika mengenyam pendidikan di luar, ketika belajar di Indonesia, kata orang sudah hafal Quran. Ketika saya berangkat ke Timur Tengah, kemudian saya duduk dengan seorang syekh. Beliau adalah Dr. Muhammad Abdul Karim, itu guru dari Syekh Mahir Makli, Imam Masjidil Haram hari ini, ya. Ketika saya membaca ta'awuz, beliau bertanya kepada saya. Sebelum itu dia bertanya kepada saya, siapa namamu? Kamu dari mana? Coba bacakan ta'awuz. Saya coba membaca ta'awuz dengan PD-nya, Pak, ya. Karena katanya di Indonesia udah hafid Quran. Saya coba membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dia bilang, ulangi lagi. Saya disuruh ulangi lagi, Pak. Saya ulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian beliau sampaikan lagi, coba kamu dengar ta'awuz saya. Kemudian beliau membacakan 2 kali ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian dia sampaikan kepada saya, ta'awuz mana yang benar dan mana yang salah? Kira-kira yang benar dan yang salah yang mana, Pak? 1 atau 2? Hah? Pak, 1 atau 2 dulu, coba. Dua-duanya benar? Atau 1 salah, 2 benar? Waktu itu saya jawab 1 benar. Dia bilang apa? Dua-duanya salah. Nah, dari sana saya mulai berpikir, ternyata kita harus belajar dan belajar lagi. Saya teringat perkataan seorang ulama tadi, la ya'rifuha illa man dzaqaha. Dia tidak akan pernah mengetahui sisi kemukjizatan Al-Quran kecuali dia akan menyeberangi itu Al-Quran. Dia akan mempelajari itu Al-Quran. Kalau kita perhatikan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala dalam riwayat hanya mampu menghafal Al-Baqarah dalam rentan waktu yang sangat panjang, 7 tahun. Dalam riwayat lain ada mengatakan 9 tahun. 7 sanawat, 9 sanawat. Kalau kita sekarang hari ini 40 hari 30 juz. Betul tidak? Ya, kebetulan hari ini hari yang ke-26. Kebetulan saya lagi mengadakan daurah 50 hari 30 juz. Paham arti dan hafal maknanya. Sekarang angkatan yang ke-6, kita sekarang di Depok dan insya Allah kita buka lagi di tanggal 27 Mei ini, angkatan yang ke-7 sampai 40 hari, ya, nanti berakhir di 26 Ramadan, ya. Silakan bapak-bapak yang mau ikut dalam program kami 40 hari ngapal 30 juz. Gimana caranya? Ya, nanti di sana. Ya, 30 juz. Dan ini program kita sudah laksanakan di beberapa tempat, di Jambi, di Kalimantan, di Situbondo dan di Bogor dan di Padang, di Batam juga, ya. Kemudian jika kita juga punya peserta dari luar, ya, termasuk dari Malaysia. Dan untuk peserta kali ini kita kedatangan tamu dari anak MUI Singapura. Anaknya dikirim ke kita untuk mengikuti program 30 juz selama 50 hari. Alhamdulillah ada santri saya sekarang 26 hari, ada 10 orang yang sudah khatam Al-Quran 30 juz. Secara logika, Pak,
Bisa nggak? Secara logika bisa nggak Pak? Nggak bisa. Bisa Pak. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri di Timur Tengah. Biasanya ketika kita musim saifiyah, ya musim panas, kita biasanya rentan waktu untuk kuliah lagi itu cukup panjang, itu 3 bulan. Biasa kita pergi ke khalwah. Khalwah itu pesantren yang ada di desa-desa terpencil. Ya, 30 hari 30 juz. Berarti 1 hari 1 juz. Dalam benak kita bisa nggak? Bisa nggak? Ya, kecuali orang-orang yang berkeyakinan kuat saja akan bisa. Baik. Nah, ma'asyiral muslimin, ya, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, nampaknya ya, kita belajar Al-Qur'an itu harus terus dan terus. Ya. Karena dari sisi bacaan pun mungkin kita perlu banyak belajar lagi. Ya. Ya mungkin hari ini kita pernah mendengarkan ya bacaan imam tadi namanya apa Pak? Bacaan imam siapa? Imam Hafiz dari gurunya Imam Asim. Ada nggak baca-bacaan lain Pak? Ada. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengarkan ada namanya qiraatus sab'ah. Pernah mendengarkan nggak nama qiraatus sab'ah? 7 cara membaca Al-Quran. Riwayat mutawatir mengatakan 10. Dalam kitab Ittihafu Fadalail Bashar fi Qiraati 14 itu disebutkan bahwasanya beberapa riwayat sampai 14 bacaan Al-Quran. Ya. Mungkin kalau dulu kita pernah mendengarkan dari guru-guru kita, orang tua kita, bacaan wadduha wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Pernah dengar ya? Itu bacaan apa Pak kira-kira? Bacaan Betawi katanya. Ini bukan bacaan Betawi Bu ya. Ini namanya bacaan Warsh dari gurunya Imam Nafi Al-Madani. Baik. Coba Pak, kita mencoba mempelajari Al-Quran dari segi mukjizat, dari segi bacaan Al-Quran. Ya, coba kita buka surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Saya ingin memotivasi kita bersama, kita semua, untuk senantiasa terus dan terus membaca Al-Quran. Ternyata dari segi bacaan pun kita masih banyak introspeksi diri. Taib. Udah Pak? Coba saya akan membacakan Al-Fatihah dengan beberapa riwayat. Mungkin ada yang asing dan sebagainya. Nanti saya akan terangkan ini riwayat apa, supaya sakofah Quran kita luas. Jangan sampai ketika kita mendengarkan ada riwayat lain, kita menyalahkan fulan, Qur'annya berbeda. Seperti itu. Coba dilihat surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Sampai waladdallin itu sudah biasa. Itu namanya qiraah Hafiz dari gurunya Imam Asim. Qiraat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ada yang beda? Ya. Di ayat yang ketiga, Maliki Yaumiddin dibaca Maliki Yaumiddin pendek. Ya, itu namanya riwayat apa? Riwayat Warsh dari gurunya Imam Nafi Al-Madani.
sampai waladhdallin amin sama. Itu baru berapa? Baru dua. Baik. Bacaan yang ketiga. Coba diperhatikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bedanya ada berapa? Ada 3. Pertama, Maliki yaumiddin. Alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang disebut dengan qiraah sab'ah. Nampaknya penasaran Pak ya. Perlu lagi? Baik. Saya pengen membangun rasa respek kita pada Al-Quran dulu. Orang kalau sudah respek, cinta kepada Al-Quran, ya, jangankan 1 juz 1 hari, 30 juz pun, insya Allah 30 hari ya. Ya. Jadi belajar Al-Quran tuh senang Pak, ceria. Gak usah bayangkan 30 juz, 30 hari, 1 bulan. Gimana nih kepala? Ya. Jadi belajar Al-Quran tuh asik. Baik. Bacaan yang ketiga, bacaan yang keempat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah. Saya yakin kalau seandainya ada imam dan kualitas dia menguasai qiraatus sabah full di masjid. Mungkin maghrib dia menggunakan qiraah Warsh, isya dia menggunakan qiraah Qalun, ya, subuh dia menggunakan qiraat apa? Hamzah. Zuhur dia menggunakan qiraat apa? Enggak kedengeran ya? Iya. Apalagi dibarengi dengan imam-imam yang hafiz Quran, sangat indah. Maka wajar kalau seandainya mereka bisa menangis dan meneteskan air mata pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan syuur kita, rasa respek kita pada Al-Quran kalau seandainya kita tidak ada rasa cinta pada Al-Quran? Bagaimana kita akan mampu menangis ketika ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, ayat-ayat tentang neraka misalnya. Misalnya qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nar. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم
عذابا ضعفا من النار. Coba bayangkan, bagaimana kita akan bisa menangis kalau rasa saja kita tidak punya. Bagaimana antum bisa menjadi makmum dengan meneteskan air mata kalau rasa saja kita tidak punya? Saya yakin orang yang beriman ketika dibacakan Al-Fatihah saja dia akan menjusturkan air mata. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Gemuruh hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Bertambah keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Terus bertambah. Ya. Bagaimana kita akan maju? Bagaimana keluarga kita akan menjadi keluarga yang soleh dan soleha kalau kita menjauhkan anak-anak kita, diri-diri kita dari Al-Quran? Maka perkataan Imam Syafi'i yang tadi saya bacakan dari awal, ya, perkataan yang begitu luar biasa. Dan alhamdulillah dengan adanya program-program di televisi hari ini, adanya audisi Hafiz Indonesia, ya, Cilik Indonesia, ya, Musa, umat ini menjadi terinspirasi untuk anak-anak mereka menjadi para ahlul Quran. Rasulullah SAW memberikan motivasi dalam riwayat Abu Daud, hadisnya dhaif dan dikatakan oleh Al-Albani dalam kitabnya At-Targhib, hadisnya dhaif, tapi ini adalah menjadi motivasi kita. Man qara'a Qur'ana wa 'amila bihi ulbisa walidahu tajan dawu hasanan min dawi syamsi. Siapa-siapa membaca Al-Quran, anaknya mengamalkan Al-Quran, anaknya dia menjadi ahlul Quran. Albasallahu walidahu. Allah Subhanahu wa taala akan mengasih mahkota nanti di surga. Anaknya akan memberikan mahkota yang begitu luar biasa kepada orang tuanya. Ini hadis dhaif. Tetapi ini menjadi motivasi kita. Bagaimana anak-anak kita, keturunan kita akan menjadi orang-orang hamba yang soleh kalau dia sendiri tidak mampu membaca Al-Quran? Maka dari sekarang, mari kita kembali kepada Al-Quran. Jangan sampai kita menyesal ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita nanti di yaumul qiyamah dalam keadaan buta. Ya. Baik. Bisa jam berapa, Pak? 5 menit lagi. Baik. Nah, saya ingin merangsang kita semua dengan Al-Quran. Apalagi momentum Ramadan, momentum yang sangat baik untuk menguatkan iman kita dengan Al-Quran. Ya. Dan nanti insya Allah ba'da Isya, ya, karena masih ada season Pak ya, coba saya akan membacakan surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 10 dengan riwayat yang berbeda. Ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Udah biasa. Coba nanti yang lebih luar biasa lagi supaya kita ada rasa ternyata Al-Qur'an itu penuh dengan kemukjizatan baru dari segi bacaan. Belum kita berbicara ma'ani Al-Qur'an, belum lagi kita berbicara tafsirul Qur'an, belum kita berbicara ulumul Qur'an, belum kita berbicara tadabbur Al-Qur'an. Terus mungkin kita pernah mendengarkan bacaan wadduha wal laili idza saja dan sebagainya. Ternyata ini ada riwayat, itu yang disebut dengan riwayat Warash An-Nafi' Al-Madani. Ya. Saya pernah ngisi di salah satu perusahaan di Jakarta, itu di Bulog. Ya.
kita ada daurah qiraatus sabah, bagaimana membaca Al-Quran dengan 7 riwayat. Kita sampaikan beberapa riwayat. Kemudian malamnya qiyamul lail karena Ramadan, ya, langsung qiyam. Kemudian ada jamaah minta coba Ustadz menggunakan qiraah yang berbeda. Kemudian ada jamaah yang tidak ikut kajian. Kemudian setelah selesai sholat dia protes, Ustadz ini qiraat apa? Ini qiraat Betawi ya? Nah, salah, bukan qiraat Betawi Pak. Giliran itu bukan Betawi punya. Coba perhatikan, buka surat Ad-Duha. Ini kita melihat kemujizatan Al-Quran dari segi bacaan. Surah Ad-Duha. Sudah? Surah yang keberapa? Ya, surah 93. Taib. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini sudah biasa. Ya, coba kita perhatikan qiraat yang berbeda. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فأوي ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Subhanallah. Ini baru dari segi bacaan. Ya. Ternyata sekali lagi mulai hari ini kita azamkan, kita niatkan pada diri kita, mari kita kembali kepada Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang berazam, kita yang duduk, kita mendengarkan Al-Quran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama para ahlul Quran. Maka ya, azan ya. Kita tutup, kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Mungkin nanti sampai 10 menit 15 menit karena jam 8 saya ada acara, mohon maaf. Teringat salah satu athar dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahadus sahaba yaqul, di antara salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa kana rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin minal Qur'an lam yujawizuha hatta na'rifu ma'aniha wa na'malu biha. Kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini para sunnah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana rajulu minna, kami para sahabat, idza ta'allama 10 ayatin minal Qur'an, apabila kami belajar 10 ayat dari Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yujawizuha, kami tidak akan pernah mau menambah kecuali kami paham betul. Pertama, bacaannya. Yang kedua, kepada siapa Al-Quran ini berbicara, asbabun nuzulnya apa, ma'ani yang terkandung dalam Al-Quran itu apa, tafsirnya apa, sehingga wajar
Kalau seandainya para sahabat itu digelari dengan apa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebaik-baik umat manusia adalah para sahabat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadisnya, sebaik-baik generasi adalah para sahabat. Qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi terbaik, manusia terbaik. Siapa yang mendidiknya? Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dengan apa dididik? Dengan bil Quran. Dengan Al-Quran. Dididik dengan Al-Quran. Coba kalau kita perhatikan perkataan Umar bin Khattab, nahnu qauman a'azanallahu bil Islam. Kami adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Islam kitabnya apa? Al-Quran. Maka indikasi orang yang jauh dari Allah gampang, jauh membaca Al-Quran. Kadang-kadang rumah kita lebih banyak diperdengarkan musik. Rumah kita lebih banyak diperdengarkan dan ditontonkan televisi untuk anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita tidak mampu membaca Al-Quran. Kalau kita tanya, berapa mushaf yang ada di dalam rumah kita? Yang punya 10 mushaf, Pak? Siapa? Ada yang punya 10 mushaf? 5? Ada ya? Alhamdulillah. Idealnya adalah setiap anggota keluarga 10 ya 10, satu-satu. Alhamdulillah punya anak baru usia 3 tahun. Sekarang sedang proses juz 30. Perempuan namanya Maryam. Dia gak akan tidur kecuali saya tasmi dulu. Sekarang dia sampai surah Al-Fajr. Walaupun bunyinya enggak terlalu jelas. Dia enggak akan tidur kecuali saya pulang malam di atas jam 10. Kalau dia tidak ditasmi pagi malam harinya, pasti dia cari saya besok paginya. Kecuali saya tidak berangkat pada subuh. Ini dalam rangka apa? Membangun usrah Qur'aniyah, dalam rangka membangun generasi-generasi Quran. Mulai dari mana? Mulai dari kita. Mulai dari anak-anak kita. Mulai dari keluarga kita. Sehingga terbangun keluarga-keluarga Rabbani, keluarga-keluarga Qur'ani, sehingga kita tularkan kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika orang-orang itu sudah menularkan ke orang-orang lain, maka terjadilah yang namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau kita melihat sejarah para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus para duta-dutanya. Siapa? Mus'ab bin Umair ke Madinah, kota Madinah. Orang yang paling paham tentang Al-Quran. Mus'ab bin Umair yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke mana? Ke Madinah. Ketika ada beberapa puluhan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mati syahid dalam perang Uhud, siapa yang pertama kali dikuburkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ahlul Quran. Ya. Coba kita melihat hari ini kita diperlihatkan bagaimana mukjizat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang anak kecil yang baru berumur 6 tahun tapi sudah masyhur namanya di alam, sudah masyhur namanya di dunia. Siapa dia? Musa. Iri enggak kita? Iri tidak? Subhanallah.
Saya yakin orang tuanya pasti orang yang paling bahagia di dunia ini. Allahu Akbar. Allahumma ja'al lana wa aulana wa dzurriyyatana min ahlil Qur'an. Kita berdoa selalu pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikanlah kami dan keluarga kami termasuk dari golongan ahlul Qur'an. Baik. Kembali lagi kepada perkataan para sahabat tadi. Wa kana rajulu minna idza ta'allama 'ashara ayatin minal Qur'an. Kami para sahabat apabila belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat dari ayat Allah Subhanahu wa taala, lam yujawizuha hatta na'rifu ma'aniha wa na'malu biha. Kami tidak akan pernah mau menambah kecuali kami paham betul makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an, wa na'malu biha, dan kami mengamalkan Al-Qur'an. Ya. Dulu kalau kita melihat sejarah, ketika peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, segolongan sahabat datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Seraya mengatakan, bertanya tentang sifat Nabi di dalam rumahnya. Ya. Ibu-ibu kalau mau tanya orang yang hebat itu tanya istrinya. Ya. Bisa jadi dia jago ceramah di depan orang, tapi dia tidak jago di depan istri-istrinya. Ya, maka yang tahu betul tentang suaminya siapa? Istri. Nabi ditanya setelah peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau wafat. Yang ditanya siapa? Aisyah. Bagaimana sih sifat Nabi kesehariannya bersama keluarganya? Kana khuluqul Quran. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya seperti Al-Quran. Mungkin kalau kita indikasikan yamshuna bil Quran, cara berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan Al-Quran. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tamshi fil ardi marha. Wa yaquluna bil Quran. Cara makannya pun tuntunan Al-Quran. Cara menatap, cara berbicara, cara berinteraksi bersama tetangganya, cara berinteraksi bersama istri-istrinya. Nah, mudah-mudahan kita di sini ya, kita mulai berazam, kita mulai berniat, mari kita ya yang sudah meninggalkan puluhan tahun Al-Quran, mari lagi kita mencinta Al-Quran, membaca Al-Quran, dan kita bangun rumah-rumah kita menjadi rumah-rumah Qurani. Kita amalkan sunnah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 10. Silakan buka surah Al-Baqarah, saya akan bacakan dengan qiraah Warash An-Nafi' Al-Madani. Yang penasaran dengan beberapa qiraat nanti bisa berkunjung di tempat kami di di perumahan Chandra Baru di jalan dekat Ratna sini, di Kodau, jalan Kodau. Kalau dari tol itu, dari tol Jatiwarna, tidak ada ujar di sana. Insyaallah setiap tahun kita membuka tahfidz Quran 30 juz selama Ramadan, dan insyaallah tahun ini kita akan mencoba pengambilan sanad Tuhfatul Atfal dan Matan Jazariyat. Bagi bapak-bapak yang ibu-ibu yang berminat, saya akan mendaftar di kami. Insyaallah kami akan membuka kelas-kelas untuk belajar Al-Quran. Kalau kita tidak bisa di dalam Ramadan 30 juz, minimal juz 30 khatam di luar kepala ya. Silakan buka surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 10. Saya akan membacakan dengan qiraat yang berbeda. Nanti mungkin ada sisi-sisi yang berbeda, nanti bisa ditanyakan insyaallah kalau ada waktu. Sudah? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Ini namanya qiraah Warsh An-Nafi Al-Madani. Ya, namanya qiraah Warsh dari gurunya Imam Nafi Al-Madani. Mungkin kita bisa perhatikan ayat pertama tidak ada perbedaan. Sepakat ya? Ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sepakat ya? Kecuali nanti dia akan berhenti di kalimat misalnya dzalikal kitabu la raib fihi huda. Kalau dia berhenti di huda, dia dibaca huda. Itu yang disebut dengan imalah. Ya. Tapi di sini lanjut. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ya. Di ayat yang ketiga ada perbedaan. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ya, ada dua. Yang pertama yu'minun diganti menjadi yuminu, itu yang disebut dengan apa? Menghilangkan hamzah. Yang tadinya dibaca yu'minun menjadi yuminun. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu namanya taghlidz. Taghlidz. Ditebalkan as-salah menjadi solo. Ya. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Yuminun sama ya.
وبالآخرة هم يوقنون. Ya, wabil a dibaca wabila, itu namanya ibdal. Ibdal. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Kita bisa perhatikan alaihim, ya, diganti menjadi alaihimu, ya. Alaihimu itu yang disebut dengan al-isba'. Al-isba'. Baru tahu Pak ya istilah-istilah ini ya. Ternyata mukjizat Al-Qur'an luar biasa. Ya. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ya. Kalau kita nggak pernah mendengarkan, wah ini Al-Qur'annya salah, nah, gitu. Ternyata Al-Qur'an itu diturunkan dengan berbagai macam bacaan. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Subhanallah. Ya, baru dari segi bacaan ternyata Al-Qur'an itu masih banyak yang harus kita pelajari. Insyaallah mudah-mudahan di kesempatan yang lain nanti kita bisa mencoba bersama-sama mencoba minimal dalam hidup ini pernah mencoba yang namanya qiraah sab'ah. Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an itu dengan berbagai macam bacaan, dialek ya, bacaan. Kenapa? Karena dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada beberapa kabilah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, minta Al-Qur'an itu diturunkan sesuai dengan dialek kabilah tersebut. Ada kabilah tidak bisa menyebutkan alaihim, tapi dia bisa menyebutkan alaihimu. Ya. Ada kabilah tidak bisa menyebutkan alaihim, tapi mereka hanya bisa menyebutkan alaihum. Ya. Ada kabilah yang mengatakan huda, tetapi ada juga kabilah menggunakan hude. Sehingga Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana Al-Qur'an itu liyatasahalu, dipermudah untuk dibacanya sehingga tidak susah. Sekarang ya, kita perbaiki dulu ya bacaan Al-Qur'an kita ya, baru kita mulai menata pelajaran-pelajaran lain. Karena dari Al-Qur'an lah orang itu akan belajar agamanya. Kalau kita melihat para sahabat, dari mana dia belajar? Dari Al-Qur'an. Ya. Rasa-rasanya kurang tepat kalau seandainya kita mengatakan orang yang paling beriman kalau Al-Qur'an kita masih jauh dari kata benar bacaannya. Rasa-rasanya malu kita menjadi imam kalau tahsin kita masih kurang pas, Pak. Ya. Rasa-rasanya malu kita menyampaikan ayat Allah kalau seandainya tahsin kita masih perlu diperbaiki. Ya. Maka mudah-mudahan ya malam ini adalah malam pencerahan bagi kita. Mudah-mudahan kita kembali lagi pada Al-Qur'an dan jangan pernah lagi melupakan Al-Qur'an. Kita berniat malam ini menjadi ahlul Qur'an.
ya, para keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya, apa yang baik bisa diterima dan apa yang salah dan sebagainya itu datangnya dari saya saja pribadi. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Mohon maaf saya tidak bisa lama-lama karena saya ada acara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.